Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN dan Koko masih fokus ke materi integral. Kita udah sampai ke bagian yang ketiga. Nah, Koko akan langsung aja mulai pembahasan untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini ada sedikit ralat soal. Jadi kalau di video sebelumnya Koko tampilkan di sini X pangkat 3, yang benar itu adalah X pangkat 2. Koko juga udah sempet tulis ralatnya di video sebelumnya, jadi Koko harap kalian sudah mengerjakan soal yang benar. Nah, gimana cara kita mengintegralkan bentuk ini dari 0 sampai 2? Seperti biasa, kalau kita punya bentuk sesuatu dikali sesuatu yang ada pangkatnya, akar X plus 2 ini sama aja dengan X plus 2 pangkat setengah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan substitusi. Apa yang disubstitusi? Koko udah ulang berkali-kali di video sebelumnya. Yang kita substitusi adalah bentuk yang ada pangkat. Dengan kata lain, yang Koko akan substitusikan itu adalah X tambah 2-nya. Jadi Koko akan misalkan U sebagai X tambah 2 sama seperti sebelumnya yang kita misalkan harus diturunkan terlebih dahulu. Jadi U sama dengan X plus 2. Cari dulu turunannya. DU DX itu adalah 1. Turunan X 1 ya, turunan 2 itu 0. Dengan kata lain, DX itu adalah DU. Kali silang aja. Berarti kita sudah dapat pengganti untuk DX di sini. DX itu DU. Kita sudah dapat pengganti untuk X tambah 2, yaitu U. Sedangkan bentuk yang di atas ini, kita harus cari penggantinya. Apa itu X? Kalian bisa lihat dari apa yang Koko substitusikan. Jadi dari sini kalian bisa lihat. X itu adalah U dikurang 2. Jadi masing-masing X di sini kita akan ganti dengan U kurang 2. Yang terakhir jangan lupa ganti dia punya batas. Batas bawahnya 0. Saat X-nya 0, U-nya adalah 0 tambah 2, yaitu 2. Kemudian saat X-nya 2, untuk batas atas, U-nya adalah 2 tambah 2, yaitu 4. Sekarang seluruh bentuk soal ini Koko sudah bisa ganti menjadi integral. X-nya diganti dengan U min 2 kuadrat ditambah 3 U min 2 dibagi dengan akar dari U. DX-nya adalah DU, kemudian batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Kita dapat bentuk pecahan seperti ini. Sederhanakan dulu bagian pembilang, kemudian nanti kita akan pisahkan dengan penyebutnya. Jadi kalau Koko kuadratin, kita akan dapat U kuadrat dikurang 4U tambah 4 tambah 3U min 6 dibagi dengan akar U. Akar U itu adalah U pangkat setengah DU. Sederhanakan lagi bagian pembilangnya. U pangkat 2 nggak bisa diapa-apain. Min 4U plus 3U jadinya min U. Plus 4 min 6 jadinya min 2. Dibagi dengan U pangkat setengah DU. Nah, ketika kita dapat bentuk pecahan, kita bisa pisahkan pecahannya. Karena ini belum bisa diintegralkan. Kita harus pisahkan dulu pecahannya. Sehingga Koko akan dapat U pangkat 2 dibagi U pangkat setengah kurang U dibagi U pangkat setengah kurang 2 per U pangkat setengah DU. Nah, kita gunakan dulu sifat eksponen nih. U pangkat 2 dibagi U pangkat setengah. Berarti pangkatnya kita kurangi. 2 kurang setengah itu adalah 3 per 2 ya. Jadi U pangkat 3 per 2 ini juga sama, jadinya U pangkat setengah min 2U pangkat min setengah DU. Nah, bentuk inilah yang kita sudah bisa integralkan. Jadi Koko akan integralin. Gimana integralnya kok? Seperti biasa ya.
Pangkat tambah 1. Jadinya 5 per 2. Dibagi pangkat tambah 1. Dikurang ini juga sama. Setengah tambah 1, 3 per 2. Dibagi dengan pangkat tambah 1. Bagian ini juga sama. Min 2-nya kita tulis saja. Min 2. Pangkat tambah 1. Min setengah tambah 1 udah pasti setengah. Dibagi dengan setengah. Kalau Koko sederhanakan penulisannya, Koko akan dapat 1 per 5 per 2, 2 per 5. 2 per 5, U pangkat 5 per 2 adalah U kuadrat akar U. Ini juga sama, 2 per 3 U. Akar U, min 2 bagi setengah, jadinya 4. Akar U. Semuanya ada akar U, nggak ada salahnya untuk kita keluarkan terlebih dahulu atau kita faktorkan, supaya nanti perhitungannya jadi lebih sederhana. Jadi kalau Koko faktorin, Koko akan dapat akar U 2 per 5 U kuadrat minus 2 per 3 U min 4. Nah, baru substitusi batasnya. Batas bawahnya adalah 2, batas atasnya adalah 4. Substitusikan batas atas, dikurang substitusikan batas bawah. Nah, Koko langsung substitusikan batas atas ya. Kalau kita substitusikan batas atas, akar 4 itu adalah 2. Buka kurung 2 per 5, 4 kuadrat itu 16. Dikurang 2 per 3 kali 4, kurang 4. Kalau kita hitung, kita akan dapat 32 per 5 dikurang 8 per 3, dikurang lagi dengan 4. Samain penyebut jadi 15. 32 dikali dengan 3, kita dapat 96. 8 kali 5, 8 kali 5, 40. Min 4 kita kali 15. Min 4 kali 15 itu adalah minus 60. Kalau dihitung-hitung kalian punya min 100. Min 100 tambah 96 berarti min 4. Min 4 kali 2. Kita dapat min 8 per 15. Itu batas atasnya. Min 8 per 15 dikurang batas bawah. Kita ganti U-nya dengan 2. Kita akan dapat akar 2. Koko langsung ya. 2 kuadrat 4 kali 2 berarti 8 per 5. 2 kali 2, 4 per 3 dikurang 4. Samain penyebut lagi jadi 15. Kita akan dapat 24. Kalau jadi 15 berarti 4-nya kita kali 5 min 20. Yang terakhir 4-nya kita kali 15 minus 60. Min 20, min 60, min 80. Min 80 tambah 24 itu min 56. Jadi kita dapat minus 56 akar 2 per 15. Nah, jawabannya udah mulai terlihat. Kalau kita faktorkan 8 per 15-nya, maka Koko akan dapat di sini aja ya. Kita ke atas ya sedikit. Kalau difaktorkan, kita akan dapat 8 per 15 min 1 tambah 8 kali 7 akar 2. Nah, inilah hasil dari soal yang pertama. Jadi kalau kalian lihat, pilihan yang tepat itu ada di opsi yang D. Inilah jawaban kita. Kita lanjutin ke soal kedua. Di soal kedua ini kita ingin menghitung integral dari min 1 sampai 2 dari X min 2 mutlak X. Hati-hati ada simbol mutlak di sini. Nah, gimana cara kita mengerjakan integral ini? Sederhananya adalah gunakan definisi dari mutlak. Kalau kalian ingat, definisi dari mutlak X itu dia akan bernilai X saat X-nya besar sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif X saat X-nya lebih kecil dari 0. Jadi di sini pembuat 0-nya adalah 0. Jadi batasnya kita harus pisahkan berdasarkan pembuat 0 ini. Kalian bisa lihat ya.
Saat X-nya lebih besar dari 0, fungsinya itu akan menjadi X kurang 2 kali X. Jadi kalau Koko tulis fungsinya X dikurang 2 kali X, yaitu min X. Kemudian saat X-nya lebih kecil dari 0, fungsinya akan berubah menjadi X dikurang 2 kali min X. Atau kalau dihitung kalian akan dapat minus 3X. Itulah dia punya fungsi ketika kita bagi berdasarkan definisi dari mutlak. Sekarang waktu kita masuk ke integral, batasnya kalian harus perhatikan. Untuk batas kurang dari 0, ini kan min 1 nih. Min 1 sampai 0, kita pakai fungsi ini. Jadi min 1 sampai 0 fungsinya adalah minus 3x dx. Untuk bagian 0 sampai 2 kita pakai fungsi min x. 0 sampai 2. Ini plus ya, Koko nggak teliti. X tambah 2x ini harusnya plus 3x. Nah, untuk 0 sampai 2 kita pakai fungsi min x. Jadi tambah integral 0 sampai 2 min x dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, Koko yakin bukan hal yang sulit lagi. Kita tinggal integralkan pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Batas bawah min 1, batas atas 0. Integral min x itu adalah min setengah x kuadrat. Atau min x kuadrat per 2. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Tinggal substitusi batas atas dikurang batas bawah, kita akan dapat hasilnya. 0 substitusi ke sini, kita dapat 0, kurang min 1 masukin ke sini, min 1 kuadrat 1, 1 kali 3 per 2 ya 3 per 2. Tambah, substitusi batas atas 2, 2 kalau kalian masukin ke sini, 2 kuadrat 4, 4 bagi 2 yaitu 2. 2 kali min 1, min 2. Kurang batas bawah. Batas bawahnya adalah 0. Substitusi ke sana. Hasilnya udah pasti 0. Nah, kalau kita hitung, hasilnya adalah minus 3 per 2, minus 2. Kita akan dapat minus 3,5. Jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang A. Jadi kita kerjakan soal nomor 12 ini menggunakan definisi mutlak. Koko lanjutin ke soal ketiga atau soal nomor 13. Hitunglah integral dari bentuk ini. Bentuk ini seperti biasa ya. Ada suatu bentuk normal, ada suatu bentuk pangkat. Nah, kalau ada bentuk pangkat gimana? Kita misalkan bentuk pangkat tersebut. Jadi kita misalin aja untuk soal ini. Misal U sama dengan X kuadrat min 1. Apa yang kita misalkan? Kita harus turunkan. Turunan X kuadrat itu 2X. Dari yang kita misalkan, kita bisa dapat dx sama dengan du per 2x. Sekarang kita akan ganti semua variabel x menjadi variabel u. Perhatikan, 4x di sini nggak perlu diganti. Jadi 4x-nya diamin aja. Karena nanti akan tercoret dengan 2x yang ada di sini. Jadi kalau Koko coba ganti, kita akan dapat integral 4x diamkan aja. X kuadrat min 1 adalah u. Jadi kali u pangkat 5. Dx-nya apa? Dx-nya adalah du per 2x. Nah, tercoretlah si x-nya yang tadi. Tinggal sisa 2 di sana. Sehingga kita tinggal punya integral 2u pangkat 5 du. Integral 2u pangkat 5 pasti udah bisa semua dong. Pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 plus c, jangan lupa. Karena bentuk ini tidak ada batasnya. Integral yang tidak ada batas harus selalu plus c.
Kalau kita lanjutin, kita akan dapat 1/3 U pangkat 6 plus C. Kembalikan lagi U-nya. U-nya adalah X kuadrat min 1. Pangkat 6 plus C. Dengan demikian, jawaban yang benar itu adalah pilihan yang D. Selesai satu soal lagi. Kita lanjut ke soal keempat. Dan Koko akan akhiri di soal kelima. Dan seperti biasa, di akhir akan ada satu soal yang kalian bisa coba terlebih dahulu. Kemudian cocokkan jawabannya di video Koko yang selanjutnya. Kita lanjutin ke soal keempat. Untuk X antara 0 sampai Pi per 4, maka integral dari bentuk ini adalah apa? Koko pernah bahas soal seperti ini di video sebelumnya, kalau nggak salah di bagian pertama. Jadi kita dikasih sebuah barisan. Ketika kita dikasih sebuah barisan, kita harus ubah dulu barisan ini menjadi suatu bentuk yang pasti. Jadi tidak ada tambah seterusnya seperti ini. Kalau kalian lihat barisan yang diberikan, ini udah pasti barisan tak hingga dari geometri. Suku pertamanya 1, rasionya itu adalah sin X. Jadi dari satu suku ke suku berikutnya, dia kalikan sin X. Jadi kita cari dulu S tak hingga dari barisan geometri ini. Rumus S tak hingga pasti udah pada tahu dong. A dibagi 1 min R. Suku pertamanya 1, rasionya sin X. Jadi S tak hingganya Koko dapat 1 dibagi 1 kurang sin X. Dengan kata lain, soal ini bisa kita ubah menjadi integral 0 sampai Pi per 4, 1 dibagi 1 min sin X dx. Nah, setelah kita ubah seperti ini, pertanyaan selanjutnya muncul. Gimana sih cara kita integralin 1/1 min sin X? Ini nggak bisa langsung ya. Kalian nggak bisa integralkan aja kok satunya jadi X. Integral 1 jadi X, integral sin itu adalah min cos seperti ini. Itu nggak bisa. Karena bentuknya masih pecahan. Jadi untuk integralin 1/1 min sin X gimana? Kita harus manipulasi dulu. Nah, ide manipulasinya adalah ketika kalian ketemu bentuk 1 min sin X, kita coba kalikan dengan sekawannya. Jadi Koko akan kalikan dengan 1 plus sin X dibagi 1 plus sin X. Kalau Koko kalikan dengan bentuk seperti itu, kita akan dapat yang atasnya 1 plus sin X. Seperti itu. Yang bawahnya adalah 1 minus sin kuadrat X. Karena bentuknya A min B, A plus B. A min B, A plus B kan kalau kita kaliin, kita akan dapat A kuadrat min B kuadrat. Berarti 1 min sin kuadrat X dx. Nah, ingat trigonometri, harus ingat identitas. 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat. 1 min sin kuadrat X adalah cos kuadrat X. Dengan demikian, soal ini bisa kita ubah menjadi 1 plus sin X per cos kuadrat X dx. Nah, satu langkah lagi, bentuk ini masih belum bisa kita integralkan. Supaya bisa diintegralkan, kita harus pisahkan pecahannya. Jadi kalau kalian punya bentuk pecahan, selalu upayakan pisahin pecahannya. Koko boleh tulis 1 per cos kuadrat X tambah sin X per cos kuadrat X dx. Nah, 1 per cos itu apa? Ingat-ingat ya. 1 per cos adalah secant. Jadi kalau 1 per cos kuadrat, kita akan dapat secant kuadrat. Jadi bentuk ini
boleh diubah menjadi sekant kuadrat. Jadi kalau Koko tulis, Koko akan punya integral sekant kuadrat X dx ditambah integral. Koko pisahin integralnya ya, kita akan kerjakan masing-masing nanti. Ditambah dengan integral sin X dibagi cos kuadrat X dx. Nah, bagian yang pertama ini kalian harus hafal. Integral sekant kuadrat itu apa? Integral sekant kuadrat itu adalah tangen. Turunan tan itu sekant kuadrat. Berarti integral sekant kuadrat itu adalah tan. Jadi bagian pertama ini udah kelar nih. Karena ada batasnya, Koko akan tulis tan X. Batasnya dari 0 sampai pi per 4. Nah, yang kedua ini apa? Yang kedua ini adalah sin per cos. Sin per cos itu apa? Sin per cos itu adalah tan dikali seperkos. Seperkos adalah sekant. Jadi yang kedua ini kalau Koko ubah lagi, Koko akan dapat integral sin per cos. Ubah jadi gini ya. Sin X per cos X kali cos X. Sin per cosnya adalah tan. Seperkosnya adalah sekant. Jadi sin X per cos kuadrat X itu adalah tan X kali sekant X. Nah, tan X kali sekant X itu integralnya apa? Ingat-ingat lagi, kalian harus hafal. Turunan sekant itu adalah sekant tangen. Turunan sekant itu adalah sekant kali tangen. Berarti integral tangen sekant atau sekant tangen itu adalah sekant X. Bagian pertama Koko masukin batas dulu. Tan pi per 4 min tan 0 tambah, ini integralnya tadi sekant X. Batasnya dari 0 sampai pi per 4. Kita tinggal hitung. Tan pi per 4 1. Tan 0 ya 0. Sekant pi per 4. Sekant pi per 4 itu sama aja dengan seperkos pi per 4. Seperkos pi per 4 kurang 1 per cos 0. Nah, kita tinggal hitung hasilnya berapa. Kalau dilanjutin, Koko akan dapat, kita naik ke atas ya. Space-nya makin sedikit. Jadi kita ke atas aja. Hasilnya adalah 1 tambah cos pi per 4. Pi per 4 itu 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. 1 per setengah akar 2, kalian akan dapat akar 2. Kemudian cos 0 adalah 1. 1 per 1 ya 1. Satunya bisa habis, maka hasilnya adalah akar 2. Dengan demikian, jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Kita lanjutin ke satu soal terakhir, soal nomor 15. Hitunglah integral dari 8 sin kuadrat cos kuadrat dx. 8 sin kuadrat cos kuadrat dx. Bentuk ini nggak bisa kita integralkan langsung. Kita nggak tahu integral sin kuadrat cos kuadrat itu apa. Jadi kita harus jabarkan atau sederhanakan dengan menggunakan identitas trigonometri terlebih dahulu. Ingat-ingat ya. Ingat soal trigono harus ingat identitas. Nggak akan bisa kerjain soal trigono tanpa mengingat identitas trigono. Jadi Koko akan jabarkan dulu bentuknya, sehingga nanti di akhir Koko bisa dapat bentuk yang sederhana. Bentuk sederhananya seperti apa kok? Ikutin pembahasannya, kita akan lihat bentuk sederhana itu jadinya seperti apa. 8 Koko boleh ganti menjadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian sin kuadrat Koko boleh ganti jadi sin X kali sin X. Cos kuadrat itu adalah cos X kali cos X dx. Ingat-ingat identitas. 2 sin X cos X itu adalah sin 2X.
Berarti 2 sin X cos X kita boleh ganti menjadi sin 2X. Kemudian 2 sin X cos X kita boleh ganti menjadi sin 2X lagi. Jadi ada satu lagi nih, sin 2X-nya. Masih ada satu bentuk 2 yang tidak ada teman. Ya udah tulis aja 2-nya. 2 di depan dx. Kita akan dapat integral 2 sin kuadrat 2x dx. Nah, ini juga belum bisa diintegralkan. Kalau Koko tanya kalian integral sin kuadrat apa? Integral sin kuadrat kita nggak tahu. Nggak ada integral sin kuadrat. Adanya integral sin, itu kita tahu. Integral sin min cos atau integral cos. Integral cos kita juga tahu, yaitu sin. Sin kuadrat apa? Nggak tahu. Artinya harus ingat identitas lagi. Sin kuadrat kita bisa ubah dengan menggunakan identitas cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Berarti 2 sin kuadrat A itu adalah 1 min cos 2A. Identitas sudut ganda ya. Jadi kalau kita punya 2 sin kuadrat 2x, kita bisa ubah menjadi 1 min cos 4x. Sudutnya kan jadi 2 kalinya. Kalau 2x berarti 4x. Dengan demikian, bentuk ini lagi-lagi bisa disederhanakan menjadi 1 min cos 4x dx. Nah, bentuk inilah yang udah bisa diintegralkan. Ini udah sederhana. Integral 1 pasti x. Integral cos itu adalah sin. Jangan lupa dibagi dengan koefisien dari x-nya. Plus c. Jadi kalau kita punya integral sin AX, hasilnya kan min cos AX per A. Jadi ada koefisiennya. Koefisiennya jangan lupa ditaruh di sini. Integral cos kita sudah tahu, kita tinggal rapiin penulisannya. Mungkin hasilnya kalian udah bisa lihat. Hasil dari integralnya apa? Jadi kalau kita pilih dari pilihan yang tersedia, pilihan yang tepat itu ada di opsi yang C. Oh, salah, yang A ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Koko benar-benar berharap pembahasan ini bisa dimengerti, plus bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, satu soal yang kalian bisa coba, silahkan dicoba terlebih dahulu. Nanti cek jawabannya benar atau salah di video yang selanjutnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.